Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Utami Safitri dengan NIM 191300096. Di sini saya akan melakukan podcast bersama Ibu Lilis Malihatul Badriah dengan tema Guru Penyelamat Masa Depan Anak Bangsa. Sebelum podcast kami mulai, saya akan membacakan biodata beliau. Nama lengkap Lilis Malihatul Badriah, tempat tanggal lahir 5 Oktober 1984, guru mata pelajaran Bahasa Arab di Sekolah Madrasah Sanawiyah Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan, kemudian pengalaman mengajar 11 tahun, riwayat pendidikan MI Darul Ma'arif, MTS Mambaus Solihin, MA Tarbiyatut Tholabah, dan S1 Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sumber dan media pembelajaran ketika di sekolah. Sumber pembelajaran dan media pembelajaran, kita akan bahas tentang itu dulu. Jadi kalau sumber pembelajaran adalah materi yang akan kita pelajari ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Kalau media adalah suatu penunjang apa saja yang akan kita butuhkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang biasa saya lakukan yaitu sumber pembelajaran kita bisa mengambil dari buku yang telah diterbitkan oleh pemerintah itu. Namun tidak monoton di situ saja. Bisa saja kita pergi ke perpustakaan. Di sana anak-anak kita minta untuk menggali sebuah informasi yang ada pada buku yang ada di perpustakaan sesuai dengan materi pelajaran yang sedang berlangsung, atau juga bisa juga melalui internet. Nah, kebetulan saya karena ngajar di pondok pesantren itu siswanya ada yang bajakan atau anak rumahan, ada pula yang anak pondokan. Ketika saya mengajar untuk anak yang rumahan atau pulang pergi, biasanya saya kasih tugas mereka untuk googling atau mencari di internet. Itu adalah salah satunya tugas. Jadi anak-anak tidak monoton menerima dari saya, mereka pun bisa mencari di lain tempat dan nanti bisa dikomunikasikan kepada saya ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Untuk media pembelajaran, kita tidak bisa langsung menggunakan media ini atau media itu, tapi kita harus melihat kira-kira media ini dibutuhkan sama anak atau sesuai tidak dengan kemampuan anak. Karena di setiap kelas yang kebetulan di lembaga kami itu untuk kelas 7 itu ada 11 rombel, kelas 8 juga ada 11 rombel, dan kelas 9 pun juga ada 11 rombel. Nah, setiap kelas itu berbeda dengan karakter masing-masing. Begitupun juga dengan kemampuan. Jadi kami sebagai guru biasanya kita lihat dulu kira-kira media ini cocok enggak diterapkan di kelas tersebut, atau media ini cocok enggak dengan materi yang akan dilaksanakan, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa saja kendala yang dihadapi ketika ibu sedang mengajar? Kendala yang dihadapi itu macam-macam, namanya juga orang. Kita itu berhubungan dengan manusia, ya. Nah, anak-anak pun juga berbeda karakter, apalagi di pondok pesantren, mereka berasal dari berbagai daerah, karakternya pun bermacam-macam. Dari segi bahasanya pun bermacam-macam. Nah, permasalahan ketika pembelajaran berlangsung itu ada dari internal maupun eksternal. Untuk siswa, contohnya, untuk siswa dalam pondok pesantren itu kemampuan anak ketika pertama kali masuk di pondok pesantren itu sangat bervariasi. Mereka utamanya dalam pembelajaran bahasa Arab, mereka ada yang alumni atau lulusan SD, atau juga ada yang dari MI. Nah, di situ pun sudah kita menemukan beberapa hambatan, karena ada anak yang sudah mengenal
dengan pelajaran yang saya ajarkan, ada juga yang belum sama sekali mengenal pelajaran tersebut. Nah, itu salah satu hambatan, namun semua itu bisa diatasi. Karena apa? Tugas guru itu tidak hanya memintarkan anak, tapi juga harus bisa menggandengnya, harus bisa mengetahui psikologi anak. Seorang anak kita ketika masuk dalam lembaga baru dan mendapatkan pelajaran baru, terus melihat temannya yang sudah kenal dengan pelajaran tersebut, itu secara psikologi itu sudah anak-anak sudah merasa, bahkan ada yang down karena merasa ketinggalan dengan teman. Nah, itulah gunanya guru, yaitu juga selain untuk memintarkan anak, juga harus mengetahui perasaan atau karakter atau apapun yang sedang dirasakan anak. Seperti itu hambatannya. Atau juga mungkin karena namanya anak karakternya macam-macam, ketika guru sedang memberikan apresiasi terhadap salah satu anak, nanti ada sesuatu yang merasa kurang diperhatikan, tapi semuanya itu insya Allah bisa teratasi. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah menurut Ibu apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi guru? Yang harus dipersiapkan untuk menjadi guru dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim itu sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang guru. Oke, salah satunya yaitu guru yang pertama, guru itu harus sehat dohirun wa batinan, luar dalam, sehat mental, sehat jasmani juga. Karena apa? Kalau punya riwayat sakit-sakitan, lalu bagaimana dengan anak-anak jika ditinggalkan selalu bisu karena sakit? Nah, padahal kuncinya itu adalah yang kedua adalah mental yang kuat. Guru itu harus punya mental yang kuat. Karena apa? Kita berhadapan langsung dengan anak-anak yang banyak, sehingga punya mental yang kuat. Apalagi ketika kita mengajar pada anak-anak yang masuk pada anak atau kelas unggulan. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, yang tumbuh dari anak supaya mereka, karena mereka ingin tahu, karena mereka sangat ingin tahu, sehingga guru harus menyiapkan itu. Terus yang kedua yaitu yang selanjutnya tadi tentang kesehatan jasmani maupun rohani. Kemudian harus memiliki mental yang kuat, harus berani. Guru itu jangan sampai malu-malu dalam mengajar anak. Bagaimana anak bisa menerima apa yang kita jelaskan tentang materi pelajaran? Kalau kita ngajarnya dengan gremeng atau dengan tidak pede, itu anak akan kurang bergairah, kurang motivasi. Kadang gurunya sudah semangat, kadang anaknya masih ngantuk. Apalagi kalau guru yang malunya besar gitu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa yaitu guru harus mampu atau mumpuni dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan. Bagaimana mungkin kita memiliki kemampuan yang sangat dangkal dan kita ajarkan kepada anak? Itu kan tidak mungkin. Makanya kenapa dalam pemerintahan itu harus ada undang-undang guru itu minimal harus S1. Nah, itu tujuannya. Guru itu ngajarnya harus sesuai dengan jurusan yang diambil. Tujuannya itu supaya guru memiliki kemampuan di bidang pelajaran tersebut dengan baik, sehingga bisa mentransfer ilmunya tersebut dengan baik pula. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran. Ketika guru mau mengajarkan pelajaran, tujuannya apa sih? Apa sih tujuan dari tersebut? Kemudian indikatornya apa? Selanjutnya
strategi apakah yang cocok? Sik, nakal. Ojo nambah Bisa. Ojo. Iya, yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Ya Allah, nak le, jiwa lu. Menang Kak, gelas es krim menang. Gelas es krim yang menang, orang menang adalah menang. Iya, Udah kuliah iki lho mesti. iya, kong. Nih, buat dia, kurang mas mama. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, yaitu strategi apa yang akan kita ajarkan ketika kita masuk ke sekolah. Apakah strategi ini akan cocok dengan materi yang kita ajarkan? Apakah strategi ini sesuai dengan karakteristik anak? Dan selanjutnya adalah RPP. Itu adalah salah satu persiapan yang harus dimiliki oleh guru ketika mau mengajar di kelas. Selanjutnya adalah dari sekian banyak profesi, mengapa ibu memilih profesi guru? Profesi guru, ya kita tahu guru itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada siswa atau peserta didik, tapi selain itu guru itu dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan mengenai informasi maupun ilmu. Nah, itu tujuannya apa? Lah itu bagaimana? Saya bingung. Guru itu kenapa saya memilih guru? Kenapa saya memilih profesi sebagai guru? Profesi yang pertama kali saya kenal yaitu guru. Dari kecil mulai TK kita mengenal guru sampai tingkat MI, MTS, MA, bahkan sampai perguruan tinggi itu adalah guru. Selain kedua orang tua kita dan keluarga dekat kita yang mengajarkan kita, entah itu mengajar tentang bahasa, tentang ngaji, itu selain mereka adalah guru. Jadi guru bagi saya adalah tempat yang sangat mulia. Karena apa? Guru tidak hanya mentransfer tentang ilmu pengetahuan saja. Guru tidak hanya memberikan teladan kepada siswanya saja. Guru tidak hanya memberikan contoh kepada peserta didiknya saja, tapi selain mentransfer ilmu pengetahuan, tapi guru juga dituntut untuk selalu menggali dan mencari informasi yang lebih jauh lagi, sehingga menjadi guru itu pikiran kita tidak akan mati, kita tidak akan stagnan, tidak akan mandek, karena di situ kita diminta untuk selalu mengeksplor kemampuan kita, mengeksplor pengetahuan kita yang kita gunakan untuk diri kita sendiri juga untuk peserta didik. Selain itu juga guru itu waktunya itu tidak monoton. Kita bisa lihat, utamanya guru swasta. Kita bisa lihat kalau kita bekerja di sebuah PT itu pasti ada masanya. Ada masanya. Kalau kita bekerja di minimarket, masanya malah lebih pendek. Mungkin kalau kita masih single, enak-enak saja, mudah mencari pekerjaan. Tapi ketika nanti kita sudah berkeluarga, punya anak, mungkin profesi guru itu adalah yang paling enjoy, paling aman. Karena apa? Utamanya di lembaga swasta, kita bisa mengabdikan diri kita, mulai kita masuk pada lembaga tersebut, insya Allah sampai akhir hayat kita tetap bisa mengabdikan diri kita kepada dunia pendidikan. Guru itu tidak hanya
adalah bagaimana suka duka menjadi guru. Menjadi suka juga menjadi guru itu pasti, namun masih banyak sukanya daripada duka. Karena apa? Setiap orang itu pasti punya permasalahan, namun ketika coba besok kalau mbaknya jadi guru, coba ini dipraktekkan. Ketika punya masalah kemudian berangkat sekolah, bertemu dengan anak-anak, insya Allah masalah yang ada di pikiran yang terbebani itu akan berkurang. Karena apa? Kita bertemu dengan orang banyak, kita mengajarkan sambil guyon-guyon, sehingga itu juga termasuk refreshing. Nah, itu sukanya juga kita banyak kenalan. Kita tidak hanya kenal dengan murid, kita tidak hanya kenal dengan guru, kita juga bisa kenal dengan orang tua murid tersebut. Lebih enak, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Mungkin kalau dukanya itu hanya 1%. Kemudian menurut Ibu apa pengalaman yang paling mengesankan selama menjadi guru? Pengalaman yang paling mengesankan pertama kali menjadi guru yang terkesan adalah ketika saya masuk ke kelas. Pertama kali saya mau mengajarkan kepada peserta didik yang baru saya temui. Nah, ini bukan pengalaman bisnis namanya juga, Kak. Jadi pasti di situ akan berdek karena kita belum terbiasa langsung mengajarkan kepada anak, meskipun bahan-bahan kita sudah siapkan dengan baik. Sampingan, mereka tidak hanya mengandalkan gaji dari lembaga, tapi juga harus punya income dari luar, sehingga ngajarnya, masuknya ke kelas itu akan lebih ikhlas karena tidak hanya mengharapkan dari lembaga saja, gaji dari lembaga, tapi mereka atau saya juga harus mendapatkan dari luar gitu. Karena waktu guru itu kan sangat banyak sekali, ngajarnya mungkin mulai jam 7 sampai jam 1. Nanti selain itu bisa punya penghasilan yang lain di waktu yang lain yang sangat melegakan bagi saya. Alhamdulillah anak istri ini hatinya terbuka, pikirannya terbuka, sehingga materi pelajaran ini bisa diterima. Dan nomor 1, anak itu harus PDKT, pendekatan. Sebenarnya ada pendekatan dulu dari guru kepada siswa. Selain itu juga kesan untuk anak yang berprestasi tinggi. Salah satunya adalah bisa mengantarkan anak untuk lomba sampai tingkat Jawa Timur. Nah, itu adalah suatu kesan, berarti alhamdulillah anak ini saya antarkan selain dari dorongan orang tua, dari semangat anak, juga dari guru, bisa sampai ada lomba tingkat Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang ingin Ibu sampaikan kepada penghasilan barang usah dia wis gak apa-apa. Penting itu. Jika dibandingkan dengan profesi yang lain, gaji guru adalah tergolong gaji yang sangat rendah. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu menanggapi kondisi yang seperti itu? Iya. Namanya tadi menjadi guru adalah sebuah profesi dan juga panggilan jiwa. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Tidak semua orang bisa ditakdirkan Allah menjadi guru. Menjadi guru itu insya Allah adalah pilihan Allah. Masalah finansial mungkin jauh dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Di sana setiap tahunnya selalu ada THR yang sesuai dengan gajinya setiap bulan 2 kali lipat. Jadi ada gaji, ada THR sama. Kalau guru beda, apalagi kalau guru swasta yang dibiayai oleh yayasan, tidak dibiayai oleh negara. Tapi yaitu
guru tidak harus atau menjadi guru, utamanya guru swasta, itu niatnya bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan dari pendidikan tersebut. Makanya guru swasta itu selalu punya sampingan. Mereka tidak hanya mengandalkan gaya. Nah, menurut Ibu kan sudah mengajar beberapa tahun, bahkan belasan tahun. Nah, adakah pengalaman yang paling mengesankan menurut Ibu setelah mengajar beberapa tahun ini? Ya. Jadi pengalaman dan kesan itu muncul mulai awal pertama kali saya menjadi guru. Ketika saya lulus dari S1, kemudian saya mengabdikan diri saya untuk terjun di dunia pendidikan. Kesan pertama yaitu pertama kali masuk kelas pada kegiatan pembelajaran, itu perasaannya itu meredek sekali, sangat meredek. Karena apa? Karena saya berhadapan langsung dengan anak-anak langsung, dan saya ini adalah jadi guru. Padahal materi sudah saya kantongi, sudah saya siapkan dengan baik, tapi semuanya ini proses, lambat laun akan terbiasa dan terbiasa. Untuk kesan yang lain, kurang banget. Untuk kesan yang lain, ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak tersebut dalam kelas, ketika saya memberikan pelajaran, ketika pembelajaran berlangsung dalam kelas tersebut, ada beberapa varian dari kemampuan anak. Ada yang mudah menerima materi pelajaran, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Mungkin untuk memberikan materi atau mentransfer informasi kepada anak yang mudah menerima itu enak-enak saja tanpa ada hambatan. Tapi kalau sudah bertemu dengan anak yang kurang kemampuannya, itu butuh sesuatu yang ekstra sabar, ekstra memberikan pendekatan, ekstra memberikan motivasi, itu ekstra memberikan perhatian. Jadi anak itu dibimbing sedikit. Namun ketika hasil yang diberikan anak kepada saya, ketika memberikan sesuatu yang Saya dan Ibu Lilis Malihatul Badriyah, apabila ada kurang lebihnya kami